Selamat pagi, sahabat Petra dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Kiranya dalam sukacita, damai sejahtera senantiasa bersama-sama para sahabat. Hari ini 9 September 2022, bertemu kembali dalam program Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM bersama dengan saya, Pendeta Prajeng Tias dari GKJ Ngento-Ento. Kita bersama-sama akan merenungkan bagian dari Sabda Tuhan yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai 9 dan ayat yang ke-21. Namun sebelumnya kita mohon kuasa Roh Kudus menyertai kita dalam embun pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu, Allah sumber kehidupan kami. Hari ini Jumat 9 September 2022, Tuhan telah bangunkan kami, memberikan kami kesempatan menikmati kehidupan bersama dengan orang-orang terkasih kami, keluarga, teman, tetangga, dan yang lainnya. Pagi ini kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian sabdamu. Tuhan berkati, buka setiap hati pendengaran kami, sehingga sabdamu bisa mengingatkan, mendidik, menasehati, dan menuntun kami tetap ada di dalam jalan kuasa-Mu. Saat kami dalam berbagai persoalan, beban, Tuhan juga berkati kami untuk kami bisa menjadi hamba-Mu yang setia. Dan Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga setiap peralatan yang kami pakai. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan embun pagi hari ini di dalam Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Petra, kita akan simak bersama Kejadian 3 ayat 8, 9 dan yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian isinya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, bersembunyilah manusia dan istrinya itu. Tetapi Tuhan Allah berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Demikian isi Kejadian 3 ayat 8, 9 dan 21. Berbahagia dari setiap kita yang mendengarkan, menerima firman Tuhan. Haleluya. Sahabat, dari saya sekolah SD dulu, ada diterangkan tentang berbagai kebutuhan hidup manusia, di mana kebutuhan tersebut dibagi dalam beberapa hal, yaitu kebutuhan primer ataupun juga kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang menjadikan manusia bisa berlanjut dalam kehidupannya, seperti pangan atau makanan, kemudian air minum, dan hal-hal yang pokok penting. Kemudian ada papan, di mana ada tempat bagi manusia untuk melanjutkan hidupnya. Demikian juga dengan sandang. Dan sejak manusia diciptakan dalam dunia, Tuhan ternyata telah menyiapkan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Berbagai kebutuhan yang telah disiapkan Allah melalui tumbuhan, binatang, Tuhan ciptakan terlebih dahulu untuk mendukung manusia bisa melanjutkan kehidupannya. Demikian juga papan, di mana Taman Edenlah dijadikan tempat untuk Adam dan Hawa tinggal. Tetapi tak kala manusia kemudian berbuat seperti yang tidak dikehendaki oleh Allah, yaitu Adam dan Hawa, mereka berbuat hal yang tidak menjadi kehendak Allah. Mereka hanya bisa menantikan akibat
kesalahan itu. Namun di balik kesalahan dan hukuman yang diterima oleh Adam dan Hawa, ada sekilas anugerah yang bisa kita jumpai. Pada bagian apa saja? Mari kita lanjutkan. Ya, apa saja yang dapat kita lihat di balik kesalahan dan hukuman yang diterima oleh Adam dan Hawa? Ada sekilas anugerah yang kita jumpai. Yang pertama, saat Allah berjalan-jalan dalam taman itu, kita dapat membayangkan saat Tuhan telah menyelesaikan pekerjaannya dan seperti biasa, Allah berkeliling melihat-lihat hasil pekerjaannya, dan kita pun bisa bayangkan seperti biasanya Adam dan Hawa menemani Allah berkeliling. Tapi hari itu mereka tidak nampak. Allah tetap meneruskan berkeliling sambil mencari di manakah Adam dan Hawa. Yang kedua, saat tidak bertemu, Tuhan Allah memanggil Adam dan Hawa, yang ternyata kemudian mereka diketahui sedang bersembunyi. Tuhan mencari, di manakah engkau? Tuhan tidak kemudian membiarkan manusia begitu saja. Tuhan Allah mencari manusia, yaitu Adam dan Hawa. Kita bisa juga ingat bagaimana kisah 100 domba, di mana yang satu hilang. Tuhan Allah tidak kemudian meninggalkan yang satu ini. Tetapi Tuhan Allah mencari yang satu ini dan tetap percaya bahwa yang 99 akan baik-baik saja karena mereka bersama-sama. Sedangkan yang satu, Tuhan Allah tetap memikirkannya. Tuhan Allah mencari bagaimana keadaan yang satu ini. Bagaimana dengan dombaku yang tidak terlihat ini? Di manakah ia? Bagaimana keadaannya? Sahabat Petra, Tuhan tetap mencari. Tuhan tetap mengingat yang satu. Berbeda dengan kecenderungan yang seringkali kita dengar, bahkan kita jumpai. Manusia yang seharusnya mencari Allah. Di sini sangat jelas, Tuhan Allah yang mencari manusia, dan Tuhan Allah menemukan meskipun dalam persembunyian. Begitu kasihnya Allah kepada ciptaannya. Saat Adam dan Hawa bersembunyi, Allah merasa kehilangan. Kemudian mencari dan memanggil mereka. 3. Manusia sadar akan ketelanjangannya akibat dari kesalahan yang diperbuatnya. Dosa yang telah mereka lakukan. Apakah Allah kemudian langsung mengintimidasi, menghukum mereka tanpa kemudian melihat apa sebab yang bisa menimbulkan dosa itu? Ternyata Allah masih memiliki perhatian yang sangat kepada manusia. Adam dan Hawa mendapat kasih karunia Allah. Tuhan Allah tidak kemudian menyalahkan mereka begitu saja. Tidak. Tetapi kita lihat kembali bagaimana kesabaran, kasih Allah. Saat Tuhan Allah mengetahui ada yang tidak beres dari Adam dan Hawa, Ia memahami
ada rasa malu pada manusia, sehingga membuat manusia bersembunyi, menjauhi Allah. Dan ini pun membawa pada tindakan Allah mencarikan solusi, jalan keluar, sehingga rasa malu tersebut dapat ditanggulangi. Tuhan Allah membuatkan manusia pakaian dari kulit binatang untuk dikenakan pada Adam dan Hawa. Kesudahan dari ini, kita dapat melihat bagaimana awal penebusan dosa kepada manusia. Melalui kulit binatang, hanya didapatkan setelah binatang tersebut mati, dibunuh. Dengan pengampunan hanya mungkin dilakukan melalui pengucuran darah, melalui pengorbanan. Yang dikorbankan siapa? Ya, binatang itu terlebih dahulu. Sebagai penggambaran, penyelamatan didapatkan melalui darah Kristus. Darah binatang-binatang diganti dengan darah Kristus. Sehingga sangat jelas bagaimana tindakan kasih Tuhan Allah kepada manusia. Tuhan Allah tidak menghendaki manusia telanjang. Tuhan Allah menutupi ketelanjangan tersebut sehingga manusia diharapkan bisa kembali lagi kepada Tuhan Allah. Meskipun Tuhan Allah mencari manusia sekalipun dalam persembunyiannya, tetap akan diketemukan. Ini yang menjadi bagian dari sekilas perjalanan keselamatan, sekilas anugerah yang diberikan Allah kepada kehidupan manusia. Sungguh, kita boleh bersuka cita memiliki Allah yang begitu kasih dan mengasihi ciptaannya, terlebih manusia yang telah diciptakan segambar dengan citra Allah. Selamat merasakan, mensyukuri anugerah Allah melalui Tuhan Yesus Kristus dalam iman percaya kita kepadanya. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur atas firman yang Engkau berikan kepada kami. Ajari kami untuk senantiasa datang kepadamu, setia berbakti kepadamu di dalam segala kondisi kehidupan kami. Terlebih saat kami di dalam suka kami tidak meninggalkan Engkau. Tetapi di dalam suka dan gembira kami tetap teringat bahwa Engkaulah yang memberikan anugerah dalam kehidupan kami, sehingga kami memperoleh keselamatan sejati. Demikian juga saat kami dalam pergumulan permasalahan kehidupan yang begitu berat, kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kegiatan kami, kiranya Tuhan berkati senantiasa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian sahabat Petra, ampun bagi kita pada hari ini. Saya Pendeta Prajaning Tias undur diri dari para pendengar. Salam sehat senantiasa dan semangat selalu. Tuhan memberkati kita.